Nah, sekarang metode yang kedua, ya. Vipassana dulu, baru samatha. Nah, vipassana dulu, baru samatha gimana? Nih, di sini dijelasin. Di kata-kata dia dijelasin. Ya, jadi pertama dia mengembangkan vipassana dulu di awal, baru belakangan baru samatha. Nah, ini pertama dia latih vipassana dulu. Jadi waktu itu, tadi kan dibilang samatha itu apa? Upacara samadhi dan jhana ya. Nah, ini dia nggak latih itu. Loh, tapi dibilang katanya kalau mau latih vipassana harus ke meditasi 4 unsur dulu. Iya betul. Sebetulnya meditasi 4 unsur kita juga nggak bisa bilang dia upacara samadhi. Karena arti kata upacara itu adalah kayak pelataran. Ya, pelataran. Yang disebut sebagai pelataran apa? Kalau ada pintu masuk, kita sebut pelataran. Ya Kak. Nah jadi kayak di depan pintu tuh ya. Nah daerah itu kita bilang upacara. Jadi sudah dekat pintu. Nah jadi kalau misalnya objek ini sendiri nggak punya jhana, nggak mungkin masuk jhana, ya kita bilang nggak ada pintunya. Area di depan itu tuh nggak bisa ada. Karena apa? Nggak ada pintu di situ. Jadi sebetulnya meditasi 4 unsur nggak bisa juga disebut sebagai upacara samadhi. Nah jadi kalau bukan upacara samadhi sebutnya apa? Mereka sebut sebagai khanika samadhi. Ya, ada satu lagi khanika. Artinya apa? Momen per momen. Karena batinnya berubah terus. Fokusnya berubah terus objeknya. Ya. Jadi dia ngambilnya momen per momen aja. Tanah, air, api, angin. Tanah, air, api, angin. Gitu. Jadi karena berubah terus seperti itu, kita bilangnya konsentrasi momen per momen. Tapi nggak ada pikiran yang lain, nggak ada objek yang lain. Itu aja terus di antara mereka. Nah, jadi di sini Vipassana Pubanggamang Samathang, Vipassana di sini dia nggak bilang udah mengembangkan upacara dan jhana. Jadi dia apa? Khanika samadhi katanya ya. Nah, dengan konsentrasi yang seperti itu, levelnya katanya setara dengan upacara samadhi. Ya. Bisa terang juga jadinya ya, bisa terang juga seperti upacara samadhi. Tapi dia nggak bisa kunci ya. Nah, dengan seperti itu, dengan konsentrasi seperti itu, ya, bisa melihat ya, objek-objek vipassana juga, katanya. Ya. Jadi kalau untuk metode yang kedua, berarti dia latih vipassana dulu. Nah, terus berikutnya samatha. Nah, pertanyaannya kenapa? Kenapa? Kalau dia udah bisa latih vipassana, kenapa dia harus latih samatha? Nah, kadang-kadang, ya, kadang-kadang samatha itu jadi membantu. Contohnya di awal ya, Pak Oksedo, ya, guru besar kita, mengajar meditasi sebetulnya enggak lewat jhana, enggak mengajar anapanasati. Lewatnya apa? 4 unsur. Nah, waktu mengajar 4 unsur ini, diarahkan untuk melihat akhirnya yaitu klaster materi tadi ya, terus merenungkan, belum sempat merenungkan ya, baru menganalisa dulu, memilah-milah. Kemudian masuk ke meditasi batin, melihat batin. Kemudian habis itu diarahkan untuk melihat masa lampau. Kenapa? Karena dijelaskan objek vipassana itu adalah kebenaran mulia yang pertama dan kedua. Kebenaran mulia yang pertama itu adalah batin dan jasmani. Nah, kebenaran mulia yang kedua adalah apa? Sebabnya. Sebab dari batin dan jasmani ini. Nah, kalau kita mau cari sebabnya kenapa kita muncul di dunia ini, carinya di mana? Carinya harus di masa lampau dong. Kenapa saya datang ke sini? Kenapa saya lelaki bukan perempuan? Kenapa saya perempuan bukan lelaki? Kenapa di Indonesia? Kenapa di Palembang? Kenapa di Makassar gitu ya? Nah, terus saya tuh mau ngapain ke sini? Apa tujuan hidup saya? Gitu. Nah, jadi kita mau tahu nih kenapa kita muncul di sini nih. Itu kita harus cari sebabnya di masa lampau. Nah, oleh sebab itu juga Buddha mengajarkan kita untuk melihat masa lampau.
Nah, jadi bisa ya, dengan Vipassana juga bisa ngelihat masa lampau kalau konsentrasinya cukup kuat. Nah, tapi pengalaman Pak Oksendo sebelumnya, ya, meditator itu kesulitan melihat masa lampau kalau samadinya cuma lewat meditasi 4 unsur. Nah, karena penglihatannya enggak begitu jelas, juga jadinya ragu ya. Nah, waktu itu Pak Oksendo mengajarkan Anapanasati, jhana. Nah, supaya konsentrasinya lebih kuat. Nah, dengan waktu itu Pak Oksendo akhirnya dengan pendekatan meditasi nafas supaya jadi masuk jhana ya. Beneran karena konsentrasi sebelumnya kan sudah ada dari selevel upacara kan. Jadi nimitta cepat muncul juga. Nah, oke, dia fokus nimitta karena terbiasa ngelihat partikel itu, nimitta juga pecah. Jadi klaster materi itu. Jadi kalau nimitta yang pecah gitu gimana di mereka fokus? Nggak bisa. Nggak bisa diem kan batinnya. Nah, jadi waktu itu jadi problem. Karena mereka ngelihat ke dalam pecah, ngelihat keluar juga pecah, ngelihat nafas juga pecah, ngelihat nimitta juga pecah. Ya. Nah, jadi makanya, Pak Oksendo bilang, ini problem nih, kalau dimulai dari 4 unsur. Akhirnya pendekatannya apa? Udah lain kali, kalau ada meditator pemula, ajarin konsentrasi dulu dah. Supaya nggak pecah-pecah begini, gitu. Nah, itu awal mulanya, ya. Nah, jadi kadang begitu. Lagi latih Vipassana, berasa kayak kok nggak bisa merealisasi yang lebih tinggi gitu ya. Atau kenapa penglihatannya jadi nggak begitu jelas. Nah, mereka bantu dengan latih samatha. Ya. Nah, itu ya, ini adalah metode kedua.